Shalom semuanya. Saya percaya pagi ini kita akan diberkati karena Allah kita Allah yang luar biasa. Dia tidak akan membiarkan kalau kita datang ke tempat ini, kita spend waktu di sini, dia tidak akan membiarkan kita keluar dari tempat ini sama. Amin. Justru kita keluar dari tempat ini akan bertambah kuat. Katakan ke kiri ke kanan, saya sehat. Saya kuat. Amin. So sehari ini saya percaya berkat Tuhan dipersiapkan buat kita semuanya. Selamat datang sekali ke GBC Jakarta. Kalau untuk pertama kali, mungkin ada yang di tempat ini pertama kali ataupun mendengarkan mungkin di YouTube. Saya ucapkan selamat datang dan kalian akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membangun kalian, menjadikan kalian semakin mengalami kasih Kristus. Nah pagi ini sebelum saya mulai, saya mau kita tahun ini kita punya tema itu adalah The Year of Glory of the Latter House. Greater Glory of the Latter House. Glory, kemuliaan yang akan kita alamin itu akan mengalami apa? Lebih lagi bertambah. Kita tidak usah takut tahun ini menjalani tahun ini. Aduh bagaimana nanti tahun ini? Karena kayaknya semuanya tidak pasti. Banyak hal-hal yang saat ini kita mengalami. Wah hari ini saat ini Omikron lagi. Si Om itu ya datang lagi gitu ya. Nah banyak kalian mungkin mengalami aduh takut nanti bagaimana ya. Apakah akan terjadi seperti tahun lalu? Bahkan kita datang ke gereja aja kita tahu banyak hal-hal yang kita dibilangin bahwa tahun ini banyak goncangan-goncangan. Tapi Pastor Yudi, siapa yang mendengarkan Pastor Yudi kemarin nih? Kalau belum dengarkan nanti di YouTube kalian dengarkan lagi linknya mengenai goncangan Unshakable Church ya. Unshakable House judulnya. Jadi jangan lupa dengarkan itu juga. Karena saya percaya setiap firman yang ada di tempat ini berkelanjutan. Saling melengkapi. Tidak ada yang saling menentang. Amin. Walaupun saya hari ini sharing. Saya tahu sharing saya pun akan bersambungan dengan apa yang saya sharing sebelumnya. Dan mungkin Pastor Yudi juga jelaskan. Unshakable house. Kemarin kita dibilang bahwa banyak shaking terjadi. Banyak terjadi goncangan demi goncangan. Udah di depan kita ada si Om itu ya. Terus udah gitu kita ke gereja dibilang ada shaking juga. Banyak orang justru tambah takut. Tapi ada puji Tuhan ada good news saudara. Ada yang namanya kabar baik. Ada yang namanya kabar baik yaitu ada greater glory yang kita akan alami tahun ini. Walaupun kita mengalami goncangan demi goncangan. Amin. Tahun ini saya mau lihat bahwa the latter glory. Tadi kembali latter glory. Kemuliaan. The greater glory in the latter house. Kemuliaan yang lebih besar pada rumah yang kemudian. So that's one part adalah satu bukti di mana kita mengalami greater glory saudara. Greater glory itu kadang-kadang kita pikir hanya sesuatu yang wah dan mewah. Sesuatu yang besar. Tapi kita lihat bahwa sesuatu hal seperti ini yang simple. Kita bisa melakukan sesuatu. Tadinya kita gak pernah donasi mungkin. Saya nggak tahu. Saya tahu di sini di GBC semua orang-orangnya sangat generous. Amin. Semuanya luar biasa. You are a giver, such a great giver. Kalian suka memberi. Saya tahu. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita kurang. Dalam hal tertentu saya mau memberi ini tapi saya kayaknya sayang kalau memberi ini. Nah mungkin tahun ini Tuhan gerakan. Oh ya sekarang mulai memberi. Amin. Kita mulai memberi. It's a greater glory. It's another level of glory. Nah. Minggu lalu kita udah sharing, Pastor Yudi share mengenai shaking ya. Shaking itu bahwa Tuhan itu mau dia itu mau mengguncangkan. Ada lagi hal-hal dalam kehidupan kita yang akan diguncangkan. Apalagi gitu ya. Seringkali kita apalagi yang mau diguncangkan ya. Kayaknya udah cukup gitu. Tapi kita gak tahu. Kadang-kadang ada hal-hal dalam kehidupan kita yang masih kita andalkan. Masih kita depend, kita benar-benar bergantung sama itu. Mungkin ada dalam hal kita mungkin pikir, wah kemarin saya pandemi 2 tahun udah lumayan nih. Kayak 2 tahun nih bebas nih, bisa nih tesnya lewat gitu ya. Berarti dengan keadaan seperti itu kita oke, kita pikir. Wah kita udah mengandalkan tanpa sadar, kita mengandalkan cara kita hidup. Cara kita makan vitamin. Nggak ada yang salah saudara, itu semua harus dilakukan. Harus dilakukan, saya pun makan vitamin. Kalau misalnya ada yang gak enak badan di rumah saya, itu langsung mereka udah tahu semuanya drillnya daripada saya. Cek anak-anak makan, tidur gimana, makan vitamin, ya kan?
Itu udah. Tapi lebih daripada itu Tuhan mau hari ini kita bergantung apa? Bukan dengan hal yang bisa kita lihat saja. Tapi apa? Holy Communion. Holy Communion udah kemarin di-mention, disebutkan. Kemarin saya juga waktu itu ada beberapa hal saya diingatkan sama Tuhan mengenai perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus itu tidak bisa kita anggap lagi main-main lagi. Mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu saya tidak terlalu serius mengandalkan perjamuan kudus. Tapi biarlah tahun ini kita nggak bisa lagi nego-nego lagi. Nggak bisa lagi kita. Karena kenapa? Sebentar lagi saya tahu kita akan ada beberapa negara yang sudah mulai membuka masker. Untuk orang-orang yang mengandalkan masker ataupun prokes. Kembali saya katakan saya tidak against prokes sama sekali. Saya tidak menentang prokes. Tapi saya tahu satu hal yang lebih baik lagi. Kita ini adalah orang-orang percaya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. We are established, kita ini kita buka ya di Yesaya 54. Saya mau buka ini karena saya mau ada satu poin yang saya mau jelaskan. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Ini saya udah ngomong 2 minggu yang lalu. Ya, ini keren sekali. Semua anakmu, saya sebagai ibu yang punya anak 3. Itu waktu dengar anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Itu haleluya puji Tuhan, loncat saya. Karena kenapa seneng banget? Karena anak-anak saya akan menjadi murid Tuhan. Berapa banyak ibu-ibu orang tua yang pengen banget anaknya bener gak? Ya kan? Anaknya kalau bisa jadi anak Tuhan, bukan jadi anak setan gitu ya. Ya kan? Ya udah pasti anak kita. Sebenarnya anak kita bukan anak Tuhan bener, tapi anak kita nomor 1. Gak usah takut gitu. Kalau kita bener-bener, maksudnya kita pasti anak kita itu anak Tuhan. Anaknya menjadi murid Tuhan, murid. Dibilang murid yang selalu belajar. Siapa yang pengen anaknya selalu belajar dari Tuhan? Mau mendengarkan Tuhan, menjadi siswa yang benar. Yang namanya kalau siswa mendengarkan apa? Profesor ya. Di kuliah itu kan profesor ya, pakai profesor, guru, dosen. Dengerin dosen ya benar ya. Kalau kalian gak dengerin dosennya salah lah nanti. Ya kan? Dan besarlah kesejahteraan mereka. Kalian saya bersyukur dikatakan ini ada janji Tuhan di Yesaya 54. Besar kesejahteraan mereka. Dibilang great shall be the peace of your children. Jadi great, peace itu great. Damai sejahtera, kesejahteraan anak kita itu bukan hanya yang kecil-kecil aja tapi great, besar. Engkau akan ditegakkan, nah ini yang saya mau ngomong. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Bahasa Inggrisnya, in righteousness you shall be established. Kita ini ditegakkan di atas kebenaran, di dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Ini loh bermasalah ini. Saat ini bermasalah. Kebenaran siapa? Kita selalu mikir kebenaran kita. Prokes kita. Kita selalu bilang apa? Cara kita hidup. Lu udah sehat belum hidupnya? Makan bener gak? Tidur bener gak? Nge-gym gak? Workout gak? Olahraga gak? That is not your righteousness. Hello? Bangun, wake up. It is not your righteousness. Tapi saya lakukan itu enggak? Saya mau dukung enggak itu terjadi di setiap daripada kita? Saya dukung, saya encourage. Jangan enggak olahraga. Kalian bisa cek dengan anak-anak saya selalu sharing about the goodness, pentingnya olahraga. Pentingnya kita bisa hidup sehat. Kenapa? Karena itu memang penting. Tapi above all saya lebih mementingkan apa? Perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus bukan ritual? Saya bukan ngomongin di sini masalah perjamuan kudus sebagai satu ritual. Oh lu kalau misal sakit cepetan ambil perjamuan kudus tersehat gitu. Oh ngomongin aja 3 kali, 2-3 kali. Kalau 2 kali gak bisa 3 kali. Sehari 4 kali, kalau perlu 5 kali. It's not about berapa kali saudara. Tapi berapa kita melihat, kita diingatkan kembali. Perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian Kristus. Betul? Kita diingatkan. Yang diingatkan Tuhan atau kita? Ayo pintar-pintaran. Kita ya? Pintar di sini. Ya iyalah kita yang diingatkan. Kita bukan mengingatkan Tuhan. Tuhan nih inget ya. Ingat gak? Bilur lu tuh udah menyembuhkan saya. Bukan begitu.
kita mengingatkan diri kita sendiri. Kenapa kita diingatkan? Coba. Karena kita suka lupa. Siapa di sini yang pernah lupa? Saya suka lupa. Oh Matthew, kamu luar biasa jujur, sama kayak saya, anti Yang jujur di sini hanya anaknya Pak Novik. Orang tuanya belum tentu jujur. Sama anak saya, luar biasa. Orang tua belum tentu jujur. Poinnya adalah bukan masalah itu. Tapi it's about gimana caranya kita diingatkan. Saya bersyukur Bapak kita itu melihat dari hal-hal yang paling kecil. Kalau kita pun ini di sini, oh oke, kamu suka lupa. Dia selalu sabar teman-teman. So in his righteousness di sini adalah his righteousness. Nah, itu adalah kabar baik. Buat saya itu adalah kabar baik. Karena saya tidak perlu mengandalkan kebaikan saya. Kenapa? Karena saya sudah cukup lama mengandalkan kebaikan saya dan saya tidak pernah berhasil. Jadi kebenaran ditegakkan di atas kebenarannya. Nah, so kita juga dibilang di sini ya. Di sini tuh selalu saya mau ngomongin masalah mengenai greater glory, ya. Kemuliaan yang lebih besar. Seperti apa? Apakah kita berarti greater glory is greater wealth? Lebih kaya gitu? Wah, tahun ini kita akan lebih kaya. Greater glory. Wah, kita akan lebih kaya. Saya mau bilang mungkin akan banyak involve keuangan. Pasti. Karena Tuhan gak mau kita kekurangan. Dia gak mau kita minta-minta. Ya kan? Lagunya aja ada. Sampai anak cucu kita tidak meminta-minta. Dia gak mau kita minta-minta. Dia gak mau. Kenapa? Karena kalau kita minta-minta, reputasi Bapak kita juga risky ya, diresikokan gitu. Tapi dia mau kita justru menjadi anak-anak yang berkelimpahan. Untuk berkelimpahan pasti ada info yang namanya keuangan. Saya mau sharing sedikit pengalaman. Ya, sebenarnya Pastor Yudi udah berapa kali, pastor-pastor di sini juga udah mulai sharing ya mengenai keuangan. Ya, tapi biarlah hanya hari ini juga kita bukan hanya sharing, tapi ada firman Tuhannya, solid. Saya mau kita di sini waktu mengalami shaking tahun ini, fondasi kita beres semua saudara. Katakan amin. Kalian mau punya rumah keren banget, 10 tingkat. 10 tingkat, itu rumah 10 tingkat saya berapa pembantunya saya bingung. Oke lah jangan, 4 tingkat deh ya, atau 5 tingkat. Itu lumayan ya, lumayan gak ya? Lumayan lah ya untuk 5 tingkat gitu misalnya di Pondok Indah gitu. Lumayan lah ya. Terus ada mungkin liftnya aja ada 3 gitu. Itu rumah apa mall gitu ya. Nah kita punya bangunan seperti itu, rumah yang mewahnya seperti itu ya. Kalau misalnya pikir-pikir nih, kalau misalnya bawahnya fondasinya ternyata dicek. Itu ternyata setengah daripada kapasitas yang harus dia kapasitas yang kemampuan dia untuk menopang itu. Itu kira-kira kalian mau nggak tinggal di situ? Nggak mau lah. It's so scary, sangat menakutkan kalau kehidupan kita itu sangat rapuh saudara. Tuhan itu begitu sayang sama kita. Kenapa sih kita tuh mesti digoncang terus? Apa Tuhan itu nggak ada kerjaan ya? Goncang gitu. Hah? Mau ngapain sih? Yang goncangkan itu adalah kita selalu bilangnya siapa? Iblis. Kalau ada sedikit sakit oh iblis. Ini sakit iblis. Sebelum kita nyalain iblis. Kan udah dibilangin kasihan minggu lalu tuh udah dibilangin. Iblis tuh udah kasihan. Dia udah sampai waktu maksudnya orang gila aja itu dia kemasukan setan. Ya kan? Lalu diusir. Roh-roh jahatnya diusir ke babinya aja udah pasrah. Langsung dia bunuh diri, ya kan? Kita kadang-kadang selalu memikirkan, oh pasti itu si iblis, pasti itu si iblis. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang kita seringkali salah lakukan. Ya, salah buat keputusan. Berapa banyak yang orang sakit, nggak usah angkat tangan di sini. Karena saya udah tahu. Berapa banyak orang sakit karena sering tidur malam. Oke. Oh saya gak bisa tidur pastor, saya insomnia. Sekarang saya tanya, kalau ditanya insomnia. Ini cuma kita ngobrol dulu ya, santai ya.
Karena ntar abis ini saya ditimpukin sama orang yang insomnia lagi. Ya kan? Karena banyak saya tahu yang insomnia ini udah banyak banget yang ngeliatin saya gitu insomnia. Insomnia itu terjadi kenapa? Ya kan? Itu tidak terjadi dengan sendirinya orang tiba-tiba gak bisa tidur. Gue gak tahu kenapa. Mata gue aja mendelik terus gitu. Kan gak mungkin kan? Itu pasti ada hubungan dengan pikiran-pikiran. Nah sekarang yang berpunya kuasa untuk mengatur pikiran itu bapak lu, mak lu, laki lu, bini lu, anak lu. Enggak. Kita sendiri saudara. Kita sendiri. Tapi saya mau katakan ada good news lagi. Sih enak banget ke GBC. Enak banget ke GBC. Ikut Tuhan tuh enak banget. Kalian punya masalah. Kalian punya hal yang gak bisa dipikirkan. Tuhan bilang katakan come to me. Datanglah kepada saya yang letih, lesu dan berbeban berat. Ada dikatakan seperti itu janjinya. Jadi kalau kalian letih, lesu dan berbeban berat. Kalian udah tahu ini berat tidak bisa lagi ditopang. You know that you cannot do it. Nomor satu lari kemana? Lari ke Tuhan saudara. Saya kemarin sharing sama keluarga saya bilang. Saya nomor satu paling enak buat mami kalau lagi tekanannya banyak. Nomor satu paling enak apa? Berbahasa roh. Kenapa berbahasa roh? Karena saya kadang-kadang udah gak tahu mau ngomong apa. Siapa di sini yang sering kadang-kadang mau berdoa aja gak tahu? Mau ngomong apa aja udah gak tahu? Mau disuruh sharing curhat juga gak tahu? Tapi kalau kalian tahu ada satu namanya secret language. Itu anak-anak micin aja jangan kalah nih anak-anak muda di sini nih. Di sini anak-anak muda bukan sih? Anak muda kan? Saya baru mulai nih hidup nih. Ya kan? Kita semua masih muda loh. Kalian tuh harus bangga loh. Kalian di sini ya, saya tuh merasa tersinggung. Katanya umur berapa gitu udah gak boleh lagi ke, bukan ke mall sih ya, apa ya kemarin ya. Pokoknya ada inilah. Gak boleh keluar-keluar, gak apa segala macam dah banyak dah tuh anjurannya. Saya mikir, itu umur gue men. Saya termasuk di situ, oh my God gitu loh. Saya gak boleh keluar, bisa apa kata dunia. Habis ini saya disensor. Enggak lah, bener. Apa kata dunia? Kalau saya di rumah terus. Kenapa? Saya mau katakan, kalau kalian mau di rumah lah. Tapi juga banyak orang-orang karena di rumah terus jadi stres malahan jadi sakit. Oke? Jadi saya tidak mau mendikte kalian. Kita ini hidup dengan pimpinan daripada roh. Tadi saya bilang anak-anak micin itu udah dipenuhin dengan Roh Kudus. Udah baptisan Roh Kudus. Kalian di sini kalau nggak baptisan Roh Kudus, belum ada yang dibaptis Roh Kudus, hari ini juga tidak perlu minta saya ditumpangin tangan, tidak perlu saya tumpangin kaki karena tidak perlu ditumpangin tangan saudara, itu tidak ada sebenarnya. Kamu lihat di Kisah Para Rasul, emang ada gitu. Mereka cuma menyembah Tuhan, tiba-tiba turun atas mereka langsung berbahasa roh. Apa ada? Didoain. Dipikir-pikir, didiscern, dipikir, oh kamu kenapa tidak berbahasa roh? Oh kamu, nggak ada saudara. Jalanin aja udah. Kalian merasa ada getaran-getaran mau keluarin lah. Manifestasi mau kayak gimana terserah. Kalau saya bilang begitu. Nggak usah dicari manifestasinya. Tapi kalau misalnya ada yang manifestasi pun tidak perlu ditahan-tahan. Amin. Saya katakan berbahasa roh. Kalian merasa sesak. Kalian merasa punya banyak utang. Misalnya, saya tahu di sini nggak ada. Kalau kalian merasa sakit nggak sembuh-sembuh. Tekanan banyak, begitu banyak kayaknya orang tuh demand. Tahu nggak demand? Minta, nuntut dalam kehidupan kalian. Harus begini, harus begini, harus begini. Padahal mungkin belum tentu orang lain menuntut kita. Tapi kita menuntut diri kita sendiri. Seringkali kita menuntut diri kita sendiri. Atau kita mengkondem diri kita sendiri. Dengar tuh. Karena saya sering merasa orang lain mengkondem saya, menjudge, menghakimi saya, padahal saya sendiri yang menghakimi diri saya sendiri. Cek kembali saudara, cek kembali dan terus langsung. Kita jangan selalu gampang sekali menyalahkan orang lain, menyalahkan iblis. Tapi juga jangan menyalahkan diri kalian sendiri. Karena waktu kalian sesak, kalian terbatas, banyak limitasi, halangan-halangan, banyak masalah, challenge, ayo. Challenge ada, masalah ada, banyak. Betul? Tuhan tidak pernah mau
Dia tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Justru masalah itu harus ada, saudara. Harus ada. Karena dari masalah itu kita mengalami satu kekuatan yang baru. Kita semakin hari semakin kuat. Kalau orang yang namanya nge-gym itu namanya harus ada yang namanya beban. Betul? Beban yang namanya tadi 10 kilo langsung kamu naikin kalau kayaknya ringan ya. Besok 12,5 kilo. Ya kan? Pelan-pelan. Nggak ada yang namanya 10 kilo. Wah bisa ini besok gua 50 kilo. Nggak ada. Unless you want to hurt yourself. Nggak ada. Nah Tuhan juga nggak mungkin. Jangan kalian bilang ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. No, kalau kalian mengalami hal-hal tertentu yang membuat kalian saya harus lebih sabar ya. Terima saudara. Ini memang harus dijalani. Harus ada hal-hal yang harus tidak ada shortcut. Di Indonesia semua maunya instan. Semua maunya jalan pintas, jalan tikus. Ya kan? Padahal sekarang kan macan sionya. Apa hubungannya pastor? Saya juga nggak tahu. Pokoknya ya yang namanya jalan shortcut. Maunya cepet-cepet, maunya instan aja. Please, 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 please. Kalian tuh harus semuanya Tuhan kalau mau memang jalan seperti ini prosesnya jalankan. Kita dibilang waktu di Hagai ya, kita selalu bilang ya waktu di Hagai itu kan mereka kan tidak mau membangun rumah Tuhan. Mereka postpone sampai berapa belas tahun gitu. Saya lupa berapa, maybe 17 tahun or something. Mereka bilangnya on the way. Siapa di sini kalau mau bilang udah nyampe mana? On the way. Padahal belum juga mandi. Itu orang Indonesia banget. Iya kan? Oke, sorry bukan orang Indonesia aja sih sebenarnya mungkin banyak. Cuma saya di sini ngomong dengan penuh kasih kepada orang-orang Indonesia yang saya kasihi. Jadi jangan omel-omelin saya. Tapi bener on the way. Sama kayak orang Israel. Iya on the way. Mau datang ke gereja on the way. Mau pelayanan ke gereja on the way. Untung Tuhan Yesus waktu dia mau mati di kayu salib dia gak bilang I'm on the way. Terus 3.000 tahun lagi baru dia. Ya saya baru deh mau datang mau jalan di Kalvari. Saya ngomong gini bukannya it's time church. Ini adalah waktu Tuhan membawa kita semuanya untuk kita bangun. Saya bilang sama kita kemarin sharing-sharing. Kalian suka pernah kan? Oh ya mami atau mungkin bukan anak saya lah ya. Anak-anak yang lain. Maksudnya mungkin kita sering paling saya mau pergi. Saya mau pergi kerja. Betul ya? Kita mau pergi kerja. Kita mau ngapain. Banyak kan kita mau keluar kan? Tapi detik kalian mau pergi ke gereja, mikir-mikir 2-3 kali, 4-5 kali. Betul? Saya mau katakan take a risk, ya. Take a risk. If you can take a risk going to a cafe with your friends, with your loved one, ataupun cuma asal nganggur kita pergi ke cafe, ya. Saya nggak salahin itu loh. Go and have fun. Go and don't condemn yourself. Pakai prokes, iya pakai prokes, jalanin aja. If that makes you happy. Karena saya tahu hati yang gembira adalah obat. Ya. Tuhan pun bukan Tuhan yang jahat yang mau anaknya tuh ya setiap hari kayaknya sedih. Kalau bisa di rumah dikurung di dalam kamar gitu ya. Isoman gitu setiap hari gitu. Selama setahun isoman terus gitu ya. No I don't think so. Ya kan? Gak ada bapak yang kayak gitu. Tuhan kita tuh Tuhan yang baik. Dia mau kita keluar. Jangan takut untuk keluar. Biarin deh. Gue mau di band. Jangan takut untuk keluar. Kalau mau keluar. Kalau kalian merasa kalian sehat, fit, pakai masker, jalan. It's okay. Kita juga nggak melakukan sesuatu yang jelek gitu loh. Atau illegal. Tapi kalau kalian berani pergi keluar, saya mau tantang satu hal. Kalian berani nggak pergi ke gereja? Jangan kalian bilang di sini di gereja, it's indoor. Kalian ke mall emang gak indoor? Sorry. Kalian gak indoor? By the way, saya still go to gym. You don't like it, you call me and talk to me. Oke? Kenapa? Karena hati yang gembira. Waktu saya gym, saya merasa gembira. Saya happy banget. Ya? Saya bilang sama suami saya, you cannot stop me. Because I'm happy. I wanna make myself happy. Oke? Karena itu kesukaan saya. Kalau ada orang yang suka masak. Tante Lim, masaklah sebanyak-banyaknya. Iya kan? Pergi ke pasar, pergilah. Gak apa-apa.
If that makes you happy. Itu karena kerinduan Tuhan untuk bikin kita happy, saudara. That's our God. Saya mau bilang lagi bahwa keuangan itu bukan segala-galanya, saudara. It's the peace. Ada di Hagai 2 ayat 8 dan 9. Dibilang kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Yang punya kekayaan tuh Tuhan loh. Demikianlah Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dibilang, gua yang punya kekayaan. Kalau gue yang punya, ahli warisnya siapa? Gak mau angkat tangan? Gak ada yang mau angkat tangan? Ahli warisnya siapa? Kita. Kita tuh yang empunya. Udah dikasih belum? Udah. Jangan kita bilang, oh Tuhan gak provide. Tuhan gak kasih, Tuhan gak supply, gak sediakan. No, sejak Tuhan menciptakan kita pun, itu semuanya udah built in your DNA. Kalian itu sudah diberikan DNA orang-orang pemenang. Apalagi lalu Adam jatuh. Tapi kan pastor Adam jatuh. Tapi sesudah Adam jatuh, jangan salahkan Adam lagi. Kesian si Adam. Teman kita ada yang namanya Adam. Iya kan? Jangan disalahkan lagi si Adam. Tuhan Yesus sudah bayar. Tuhan Yesus sudah bayar. So there is no more excuse for us not to reign in life. Amin. Kita nggak bisa lagi bilang aduh saya kok nggak bisa ya. Saya Tuhan nggak penuhi kebutuhan saya. Saya mau katakan bukan Tuhan tidak memenuhi kebutuhan kita. Dengarkan baik-baik teman-teman yang saya kasihi. Mungkin dalam kehidupan kita ada prioritas yang kita tidak set first things first. Tidak kita set prioritas kita dengan benar. Itu ada hal-hal yang dalam kehidupan kita yang mungkin mesti di-rearrange. Nah Tuhan makanya ada shaking going on. Ada shaking going on. Jadi kalau ada shaking itu kalian harus mengucap syukur dan loncat-loncat. Yes, there is shaking in my life. Berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan sedang membereskan sesuatu yang bukan daripada saya. Yang bukan daripada Tuhan. Yang mungkin itu saya punya. Keegoan saya. Mungkin itu kebiasaan-kebiasaan yang saya buat. Wah itu segudang buat saya saudara. Jadi saya selalu setiap hari memang banyak shakingnya hidupnya. Amin. Nah dibilang di situ, but in this place I will give peace. Peace di situ. Dia berikan apa? Dia berikan damai sejahtera. It means ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu jauh lebih besar. Value-nya daripada apa? Daripada keuangan. Tapi apakah kita akan menjadi kere? Susah. No. Tapi Tuhan bilang, not just I will give you the silver and money. The gold and silver. Bukan hanya itu, tapi aku juga akan memberikan apa? Damai sejahtera. Berapa banyak orang kaya, penuh berlimpah dengan hartanya. Tapi tidur aja yang saya bilang gak bisa. Tapi mereka tidak bisa bahkan membayar kesehatan saudara. Bukan hanya kesehatan, orang kalau bisa punya kesehatan bisa kok. Orang bahkan bisa beli oksigen kalau misalnya kurang atau gimana. No, it's not only that. Mungkin kalian bisa sampai satu level ya, bayar yang namanya kita pikir kesehatan itu. Kita bisa bayar lah. Orang lain mungkin gak bisa makan vitamin yang mahal-mahal, dia bisa makan vitamin apapun itu bisa. Tapi saya mau katakan yang namanya the peace of mind. Ya. Pikiran yang penuh dengan damai sejahtera itu tidak bisa dibayar saudara. Tidak bisa dibayar. Makanya saya bilang kalau kita itu punya Yesus di dalam hidup kita. Dia tinggal di dalam kita. Bukan cuma itu, kalian sakit, Tuhan kasih Holy Communion. Kalian mungkin tidak bisa berkata-kata, berdoa. Tuhan kasih Holy Spirit to help us. In our weaknesses, di dalam kelemahan kita, dia bantu kita. Apalagi kata Tuhan, apalagi. The gold and the silver is mine. Saya rasa saya nggak even started my preaching. This is like mungkin luar biasa belum even mulai. Tapi nggak apa-apa. Itu pun udah preaching. Yang saya sharing itu adalah curhatan daripada Tuhan. Karena itu juga. Tapi next time aku udah ada lagi.
Atau bisa besok, bisa kapanpun juga. Tapi saya mau bilang bahwa saya mau ngomong mengenai, sebenarnya yang saya mau ngomong mengenai tadi, the wealth, keuangan. Ya, saya mau sedikit tutup dengan keuangan, mengapa kita harus tithing. Sometimes in our life, bukan sometimes, menurut saya ya, kita ini orangnya selalu selalu apa-apa kita saya. Nomor satu buat saya dulu. Nggak tahu deh kalian ya, saya sih mau ngaku di sini. Kalau saya itu selalu mikirnya buat kepentingan saya dulu. Saya maunya kalau misalnya ada apa-apa, ya kita beresin dulu keperluannya apa aja, betul? Tapi kenapa tithing itu perlu sih? Tithing itu sebenarnya, nih saya bilangnya, tithing itu bukannya sesuatu yang dipaksakan pasti. Udah pasti. Udah pasti itu. Kita buka sebentar ya di Lukas 6 ayat 37 sampai 40 ya. Janganlah, jadi gini, ini seringkali mengenai when you give, waktu kita memberikan, ini sering banget ayatnya dipakai ya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, yang sering dipakai adalah ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dipadatkan, lalu digoncang, katakan digoncang. Nah, tadi kan dibilang digoncang, Tuhan kan menggoncangkan kan? Dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 39, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. So this paragraf ini sebenarnya yang sering dicomot itu ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Ayo beri, ayo dong beri. Give and will be given unto you. Selalu dibilang begitu. Kalau mau yang namanya pemberian, ayo yang belum beli, ayo beri. Padahal ini paragrafnya itu luas sekali mengenai penghakiman. Ini mengenai di mana bukan menghakimi aja, sebenarnya dibilang apa? Lu orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Jadi saya pun di sini tidak akan bisa menunjuk dan menghakimi orang lain yang tidak perpuluhan atau tidak memberi. Amin, katakan amin. Yang saya bisa katakan adalah Yesus itu sudah memberikan terlebih dahulu. Dia sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya. Dia bukan hanya memberikan apa? Dia bukan hanya memberikan, oh iya saya kasihlah gitu kekayaan saya. Karena Tuhan itu kan yang punya bukan hanya di sini, semuanya dunia. Bahkan galaksi semua universe dia yang punya, dia yang menciptakan, bukan yang punya, menciptakan. Bahkan kalau saya bilang saat ini pun mungkin dia belum selesai menciptakan. Kalau dia mau ciptain lagi banyak lagi bisa. So we are only, siapa sih manusia itu? Kecil sekali kan. Gak ada artinya. Kita ini nobody, nothing. Ngapain dia pusing-pusing ya 2000 tahun yang lalu, coba bayangkan. Mau ngapain dia turun ke dunia? Sempetin mati buat kita. Kalau sempet-sempetin cuma visit jenguk boleh. Dia sempet-sempetin jadi manusia. Sempet-sempetin mati pula buat kita. Terus matinya bukan cuma sembarang mati. Dia sengsara. Bener-bener dicabuk. Hancur badannya. Dia sudah memberikan terlebih dahulu. So this is all about memberi ini di sini. Talking about mengenai Tuhan sudah memberikan, dibilang di sini. Engkau orang buta gak bisa menuntun orang buta loh. Ya. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya menjadi guru kita. Dia yang sudah terlebih dahulu memberikan segala-galanya buat kita. That's talking about Jesus. Ini talking about Jesus. Jadi waktu kita memberi, sebenarnya itu kita hanya mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Dia sudah memberi kepada kita, that's why we give. So when we give, bukan cuma berhenti sampai di situ. Ya. Tapi itu takaran yang baik itu akan dipadatkan. Nggak ada yang dibilang di sini harus memberi berapa banyak. It doesn't matter berapa banyak. Oh pastor, nggak 10%. Bukan masalah 10%-nya sebenarnya. Sebenarnya hati Tuhan bukan di situ. Hati Tuhan itu adalah
I give to you. Waktu engkau memberikan sebagian yang sudah aku berikan, oke? Saya ulangi lagi ya. Waktu kalian memberikan sesuatu yang sudah saya berikan. So it is not yours actually. It is mine, kata Tuhan. Tapi itu Tuhan berikan kepada kita diberikan untuk di-manage sebenarnya. Tapi kita memberikan lagi sebagian, itu sebenarnya hanya kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, I prioritize you first. Prioritas saya dalam kehidupan saya, terutama dalam uang saya, itu adalah Engkau. Adalah Engkau. Keuangan itu adalah hal yang paling kecil. Uang itu makanya paling kecil, makanya dibilang silver and gold is mine. But I give you also apa? Peace. Bukan, karena itu bukannya kita tuh jangan kita di sini, wah tahun ini ya, gimana kira-kira hoki kita ya? Gimana ya? Kira-kira kita bisnis kita akan benar-benar booming banget apa enggak ya secara keuangan ya? Itu boleh. Kita pasti ada yang namanya target dan segala macamnya. Tapi itu bukannya bagian desire, your desire, itu bukannya target dan yang kalian lari, kalian pursue dalam kehidupan. Mau jadi apa? Kalian anak-anak di semua di brainwash, kalian harus jadi orang kaya. Harus. Jangan, itu bukan sesuatu hal yang kita pursue. Tapi kita justru menjadi orang-orang yang mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus dalam kehidupan kita. So, actually tithing bukannya masalah berapa banyaknya. Dan itu bukan, kita semua di sini siapa yang mau belajar? Kita semua mau belajar, amin. Mau belajar melihat, oh Tuhan sudah kasih ke kita. And this is a time for us to give back. Saya di sini abis ini juga gak bakal minta offering persembahan, enggak. Kalian mau persembahan lah. Banyak yang tanya ke saya, ini gereja agak lucu ya, unik ya. Nggak even tahu mau kasih duitnya kemana. Karena mereka kadang-kadang bingung. Ini account yang mana? Kok nggak ada persembahan, kotak persembahan gitu ya. Kalau kalian nggak merasakan untuk mau memberi, nggak dapat satu revelation pewahyuan mengenai pemberian, nggak usah kasih. It's okay. Karena pemberian karena gereja kita ini kemakmurannya bukan dari kantong kalian. Bukan. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan akan memberikan pewahyuan kepada orang-orang yang tepat. Kalian mau membuka hati kalian akan diberikan pewahyuan. Waktu detik kalian memberikan, kalian akan melihat itu yang namanya tumpah. Di shaking, tumpah. Kalau tumpah itu ya, yang namanya tumpah, itu udah gak ada tempat saudara. Gak ada tempat. Kalian tahu, kalian pernah gak punya kekayaan sampai gak ada tempat untuk nampung? That's how God do. Itu bagaimana cara, itu Tuhan yang pengen lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kita akan tetap terbuka begini, bukannya pegangin terus saudara. Amin. So this is about Lukas 6 ini mengenai bagaimana kita jangan menghakimi. Saya percaya akan ada gereja-gereja yang tidak menghakimi. Orang nggak memberikan, nggak tithing, it's not our business. It is not our business. Tapi kalau mau dibukakan firman Tuhan, Lukas 6, kita memberikan. Karena kenapa? Karena Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Waktu kita memberikan dengan pujian syukur, kita dengan hati yang sukacita mau memberikan. Amin? Amin? So, kalian diberkati semuanya. Kita akan menerima perjamuan kudus. Tadi saya bilang perjamuan kudus adalah sesuatu hal yang luar biasa saudara. Kalian ngomongin ini bukan cuma, oh ya kalau perjamuan kudus itu hanya untuk kesehatan. No. Yes, kesehatan adalah salah satu yang Tuhan sudah tebus. Tapi juga keuangan kita Tuhan sudah tebus. Bahkan kalau kita mengalami kok kayaknya saya ada masalah ya. Selalu kayaknya maunya enaknya. Hati saya tuh banyak ada addiction tuh. Selalu pengennya mikirin diri sendiri. Selalu pengennya apa-apa being famous. Nggak ada salahnya tapi it's like addiction. Orang zaman sekarang kan gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, kita post something di IG kita. Terus udah gitu orang-orang, kok dicekin. Saya sih oke, ini saya ngomong just sharing oke. Jangan merasa tersinggung juga. Tersinggung lagi. Saya sih berdoa sih anak-anak GBC semuanya nggak baperan lah. Nggak sensi. Kalau misalnya dicekin sampai ada orang yang kesel, unfollow orang-orang yang nggak pernah nge-like-in gue punya IG.
Nah, itu saya nggak tahu ya ada di sini apa nggak. Maaf kalau ada, maaf banget. Enggak, karena ada orang seperti itu dan saya kaget gitu. Karena kok ada waktu kalian bisa ngecekin siapa yang nge-like-in kalian gitu loh. Iya kan? Dan kalaupun orang nggak nge-like kita ya, emangnya kita tuh siapa gitu. Musik, YouTuber aja biasa-biasa aja, influencer biasa-biasa aja. Kita kan lebih keren dari mereka, betul ya? Amin ya. Kita lebih keren dari mereka karena tanpa influence pun kita tetap secure, betul? Iya kan? Mau ada satu yang nge-like juga kamu secure lah. Mami akan nge-like kamu punya kalau gak ada yang nge-like. Ya kan? Peduli apa gitu. Karena hidup kita bukan dari IG saudara. Maksudnya it's like oh my God. That's how fragile. Makanya Tuhan bilang harus digoncangkan. Ayo kita bangkit berdiri. Jadi ada itu orang yang addiction gitu ya. Addiction kayaknya kalau gue gak mengalami ini gak ada 100 yang nge-like gue. Kayak gue tuh hidup gue tuh no future. Kayaknya tuh future gue udah parah banget, hidup gue kayaknya aduh. No, your future is hidup kalian tuh masa depan kalian tuh masa depan yang luar biasa, penuh dengan damai sejahtera. Ya kan? Thank you Jesus ya. Mari kita semuanya udah persiapkan semuanya perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu even your addiction, any kind of addiction, Tuhan sudah bayar. Tuhan bilang waktu di Taman Getsemani, if it is not my will, kata Tuhan, biarlah itu pas daripada saya. Kalau ini bukan dia tuh maunya tuh sebenarnya nggak mengalami yang namanya jalan ke salib. Kematian itu berat buat dia, karena manusia saudara. Tapi dia udah bayar yang namanya desire of flesh, itu udah dibayar. Jadi kalau kita saat ini ada pergumulan apa, kita bisa minta Tuhan bantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat tubuh Kristus. Ini tubuh Kristus. Teman-teman semuanya yang ada di rumah juga mari kita terima perjamuan kudus. Jangan di skip. Jangan dicepetin. Bagian ini adalah bagian yang penting. This is not just an accessories. Please. Ini bagian daripada kalian mengalami kesehatan. Wholeness, satu pemulihan, kepenuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ini adalah tubuhmu. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kami semua Tuhan. Thank you Jesus. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sudah mau mati datang ke dunia. Tubuhmu dipecah-pecahkan buat kami. Sehingga kami tidak mengalami sakit penyakit. Tidak mengalami Tuhan kelemahan. Tidak mengalami bahkan kejiwaan kami yang terganggu Tuhan. Jiwa kami yang terganggu, saya berdoa saat ini Tuhan. Engkau ya Bapa yang sudah tebus. Orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, depression in the name of Jesus. Suicidal thoughts in the name of Jesus. Engkau sudah bayar in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Kalau kesepian, begitu banyak generasi muda saat ini mengalami kesepian. Padahal mereka mempunyai keluarga. Mereka mempunyai teman-teman yang banyak Tuhan. But they feel loneliness. I pray in Jesus name. Engkau sudah menjadi orang yang paling kesepian di dunia. Tapi engkau ya Bapa mati di kayu salib untuk kami. Sehingga kami tidak mengalami kesepian. In Jesus name. You are becoming single Lord Jesus. Supaya kami ya Bapa kami mengalami yang namanya punya pasangan. It doesn't mean harus married. Baru menjadi whole. Tapi mengalami satu kepenuhan di dalam Kristus sendiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Bahkan keuangan kami pun dipulihkan. Yang punya utang-utang. Bahkan mengalami kegagalan berkali-kali dalam keuangan. I pray in Jesus name. Ada hikmat yang turun akan kami. Dan Kau yang pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami menerima tubuh-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman yang saya kasih kita angkat darah Kristus. Ini adalah darah Kristus. Darah Kristus perjanjian baru yang kekal. Darah perjanjian baru yang kekal yang tidak pernah bisa gagal. Dan dia tidak akan gagal. Tuhan Yesus darah-Mu yang sudah membayar setiap dosa kami. Sehingga kami dibenarkan di hadapan-Mu.
In your righteousness, Lord, I'm established. Kami ditegakkan di atas kebenaran-Mu Tuhan. Tanpa cacat dan tanpa celak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak takut dan kami tidak tergoncangkan karena darah-Mu. In Jesus mighty name kami menerima darah-Mu. Mari saudara-saudara angkat tangan kita saat ini. Karena Dia Allah yang selalu mau memberkati kita. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu pagi ini Tuhan Yesus. Setiap nasihat, encouragement, kekuatan daripadamu Tuhan. Ada di setiap hati kami Tuhan. Menguatkan setiap hati yang datang hari ini. Maupun yang online. In the name of Jesus. Memberi kekuatan dan kehidupan Tuhan. Damai sejahtera daripadamu Tuhan. Yang ada saat ini bertahta dalam hati kami. Sukacita yang berlimpah atas umat-Mu di tempat ini. Oh Bapa yang mendengarkan di sini Tuhan, firman-Mu kami terima Tuhan Yesus berkait ini in the name of Jesus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. God bless you all. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.